Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Warung Mang Apri. Warung yang serba ada, kalau nggak ada, nanti saya adain. Membuka warung sebenarnya tidak perlu memerlukan modal yang besar. Kamu bisa memulai dengan modal yang kecil, dengan perhitungan yang tepat, sehingga dengan berjalannya waktu, usahamu akan bisa terus berkembang. Walaupun terdengar gampang, usaha sembako tetaplah sebuah usaha yang memerlukan modal dan perencanaan yang matang. Tidak asal-asalan membuka warung sembako, karena uang dan waktu yang telah kamu keluarkan akan terbuang begitu saja. Jika kamu gagal akibat tidak memperhatikan tahapan-tahapan penting untuk awal menjalankan usaha sembako, berikut Mang Apri akan membagikan beberapa tips dan pengalaman agar warungmu bisa berkembang khususnya untuk pemula. Riset pasar. Sebelum kamu membuka usaha toko sembako, ada baiknya kamu melakukan riset pasar terlebih dahulu. Pada tahap ini, kamu harus melakukannya dengan benar, karena riset pasar diperlukan untuk mengetahui seberapa besar peluang kamu sukses atau tidaknya dalam menjalankan usaha sembako. Riset pasar meliputi lokasi usaha, tingkat persaingan, perilaku, dan kebutuhan konsumen. Lokasi menjadi hal paling penting dalam membangun sebuah toko sembako. Sedikit atau banyaknya pembeli ditentukan oleh letak toko. Warung biasanya menyediakan kebutuhan pokok untuk rumah tangga, jadi lokasi yang paling tepat adalah di tengah pemukiman. Lokasi toko yang lebih dekat sangat disukai oleh masyarakat sekitar karena mereka tak perlu berjalan jauh untuk membeli keperluan. Kamu tidak perlu menyewa ruko karena bisa memanfaatkan rumah sebagai lokasi toko. Setelah menemukan letak toko, kamu mulai melakukan riset mengenai kebutuhan dan perilaku dari konsumen di sekitar toko. Ada baiknya kamu mengetahui barang apa saja yang mereka butuhkan, supaya kamu dapat menyediakan barang-barang tersebut untuk mereka beli. Biasanya setiap daerah itu berbeda kebutuhan. Contoh kecil adalah sabun pencuci piring. Kalau di daerah Mang Apri itu Mama Lemon ya yang laku. Mungkin untuk daerah lain bisa Sunlight atau merek lain yang lebih laku. Yang kedua, riset harga jual per barang. Agar jualan kamu lebih maksimal, lakukan survei harga terlebih dahulu. Kamu harus tahu jelas harga jual sembako, entah itu di pasar, minimarket, atau warung-warung lainnya. Jangan sampai kamu menjual dengan harga terlalu murah ataupun terlalu mahal. Ambil tengahnya saja. Jika terlalu murah, kamu akan sulit berkembang karena laba yang terlalu kecil berdampak pada keuntungan usaha kamu sendiri. Dan akhirnya akan sulit dan terlalu lama untuk balik modal. Begitu juga sebaliknya. Jika terlalu mahal, usaha kamu akan dijauhi konsumen, dan keduanya akan mengakibatkan kerugian yang tak bisa dihindarkan. Atau lakukanlah sistem jual subsidi silang. Di item tertentu, jual dengan harga murah, dan di item lainnya, ambil harga maksimal. Misal, kamu jual rokok atau minyak dengan harga di bawah pasaran, tapi barang perlengkap seperti lampu atau konsumen, maksudnya kosmetik ya, kamu jual dengan harga maksimal. Karena sejatinya pembeli itu akan memukul rata semua harga di warung kamu. Maksudnya gini, ketika kamu menjual barang kebutuhan sehari-hari yang biasa dibeli konsumen itu seperti rokok atau sembako, maka mereka akan menilai semua barang yang kamu jual di warung adalah yang paling murah di antara tempat lain, termasuk barang pelengkap tadi. Lakukan juga promosi-promosi menarik supaya dapat menarik konsumen datang ke warung kamu. 3. Modal usaha. Sesuaikan usaha dengan modal ketika kamu ingin membuka suatu usaha. Jangan terlalu memaksakan kehendak hati dengan keadaan modal yang tersedia. Memang semua orang ingin usahanya menjadi besar dan jaya, tetapi tentunya semua itu membutuhkan proses. Di awal membuka usaha, jika persediaan modal tidak terlalu besar, jangan terlalu memaksakan keinginan untuk membuka usaha besar-besaran sampai harus meminjam dana kesana kemari untuk mulai usaha. Akan lebih baik jika dana atau modal yang kamu gunakan adalah dana segar. Artinya, modal ini berasal dari tabungan kamu sendiri dan bukan hasil dari meminjam bank atau sumber lain. Karena tidak ada yang tahu pasti ya apa yang akan terjadi nanti di masa depan.
Kesuksesan atau kegagalan memang bisa diusahakan atau diperkirakan, tapi tidak ada yang tahu tentang fakta di masa depan. Jadi, jika kamu mengalami kerugian atau hal-hal yang tidak diinginkan dan sampai harus gulung tikar, sementara modal yang didapatkan dari hasil meminjam, maka keadaan akan semakin memburuk. Sehingga sebaiknya gunakan modal sendiri dan buka usaha besar kecilnya sesuai kemampuan. Jika sudah mulai berjalan, kamu bisa mengembangkan usaha secara perlahan sehingga bisa menjadi besar seperti yang kamu inginkan. Yang keempat, temukan tempat berbelanja yang murah. Hal yang tidak boleh salah adalah menentukan tempat grosir atau tempat kamu membeli barang-barang yang akan dijual. Usahakan kamu menemukan barang atau tempat grosir yang menjual barang-barangnya dengan harga miring dari tempat grosir lainnya. Meski selisih harga sedikit, ini akan sangat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan, sebab kamu membelinya tentu dalam jumlah banyak. Artinya, perbedaan harga yang sedikit dalam jumlah banyak jika diakumulasikan akan menjadi nilai yang lumayan. Yang kelima, dekorasi toko dan bahan penunjang lain. Selanjutnya, yang harus kamu perhatikan adalah penampilan tempat jualan kamu, mulai dari kebersihan toko, tata letak barang yang sesuai, dekorasi ruang yang cocok, hingga penerangan lampu yang cukup jika warungmu buka sampai malam. Jika kamu belum punya modal untuk dekorasi ruangan toko, manfaatkanlah barang yang tersedia di rumahmu, seperti yang Mang Apri lakukan ketika awal-awal buka ya. Waktu awal buka dulu ya, Mang Apri pakai meja makan sama meja ruang tengah buat nyimpen barang ya, ditata rapi gitu. Kalau memang modal kamu besar, ya apa salahnya langsung dekorasi sesuai keinginan. Jangan lupa juga siapkan barang lain seperti alat hitung atau timbangan biar kamu gak salah hitung dan nimbang barang yang dibeli konsumen. Bila perlu, beli juga kulkas buat minuman dingin, karena biasanya minuman akan lebih laku jika dimasukkan kulkas. Kalau kamu belum ada dana buat beli, nanti saja dulu ya sambil berjalan. Nanti juga lama-lama kalau udah balik modal, kekumpul modal, pasti alat-alat penunjang lain juga pasti insya Allah lah kebeli ya. Nah, mungkin itu saja ya tips dan pengalaman dari Mang Apri. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin mencoba usaha warung sembako. Tetap semangat dan semoga berhasil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.